Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu dosen, mohon izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Praja Muda Muhammad Ridho Zindagi, NPP 330243, asal pendaftaran Provinsi Sumatera Selatan. Saya Praja Muda Samsueri, NPP 330137, asal pendaftaran Sumatera Barat. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan salah satu negara yang bisa dibilang negara miskin, karena tingkat perekonomian pada negara ini yang sangat rendah, yaitu negara Somalia. Menjelaskan tentang apa itu negara Somalia. Jadi negara Somalia itu adalah salah satu negara termiskin di dunia dan menghadapi beberapa tantangan terkait kemiskinan dan juga kelaparan masyarakat. Negara yang terletak di ujung Afrika ini terkenal dengan tanahnya yang gersang yang dapat menyebabkan kekeringan, kemiskinan, bahkan kelaparan. Kemiskinan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan pemerintah Somalia berusaha mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah ini. Kemiskinan yang terjadi secara terus-menerus ini membuat Somalia juga harus menghadapi krisis pangan atau kelangkaan pangan. Krisis pangan yang terjadi ini tentunya karena banyak faktor penyebab. Salah satunya adalah karena bencana alam yang melanda Somalia. Kemudian, kekeringan. Apa itu kekeringan? Jadi kekeringan itu gagal panen terjadi karena kemarau yang berkepanjangan. Dan ini merupakan salah satu faktor penyebabnya. Membuat lahan pertanian menjadi tandus. Selanjutnya, wabah penyakit juga semakin menyebar di Somalia karena disebabkan oleh dehidrasi dan kurangnya air bersih akibat kemarau yang berkepanjangan. Dan salah satu faktor penyebab yang kedua yaitu konflik. Beberapa daerah di Somalia seperti kelompok militan yang berusaha mengambil alih lahan pertanian serta mengajak para petani dan penduduk yang tidak memiliki penghasilan dengan menjadikan harga pangan yang semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, harga pangan yang tinggi. Harga pangan yang tinggi dapat mempersulit orang untuk membeli makanan yang cukup, terutama selama masa kekeringan atau krisis lainnya. Dan yang terakhir yaitu wabah penyakit. Jadi wabah penyakit ini seperti kolera dan campak dapat memperburuk efek kelaparan dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia dan mempersulit mereka untuk pulih dari kekurangan gizi. Selanjutnya, dampak dari kemiskinan tersebut. Menurut laporan Reuters pada Juni 2022, 8 dari 90 distrik di Somalia mengalami kelaparan dan 1,5 juta anak di bawah usia 5 tahun berisiko kelaparan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah memperingatkan bahwa kelaparan akan terjadi di beberapa wilayah di Somalia pada Oktober dan Desember 2022 karena kekeringan yang memburuk dan kenaikan harga pangan. Pada Desember 2022, sebuah analisis menemukan bahwa 214.000 orang di Somalia diklasifikasikan dalam keadaan bencana dan jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 727.000. Kemudian pada tahun 2011, Somalia mengalami kelaparan parah yang merenggut nyawa lebih dari 1,4 juta orang, yang sebagian besar adalah anak-anak. Dan yang terakhir pada tahun 2023, laporan PBB memperkirakan 43.000 orang meninggal akibat kelaparan di Somalia pada tahun sebelumnya. Kemudian menurut Food and Agriculture Organization atau FAO, banyaknya jumlah penduduk Somalia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan tersebut membuat negara ini mendapat perhatian khusus dari negara lain maupun organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional yang memberikan respon terhadap kemiskinan dan krisis pangan yang terjadi di Somalia adalah Food and Agriculture Organization (FAO). Jadi FAO ini memiliki beberapa aktivitas utama yang menjadikan lahan pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi lebih produktif serta berkelanjutan. Mengumpulkan informasi terkait nutrisi pangan, pertanian, perikanan, dan perindustrian perhutanan. Selain itu, FAO juga berperan sebagai forum yang bersifat netral untuk membahas dan menyusun kebijakan terkait isu pangan dan pertanian, serta membantu menghilangkan kelaparan, kelangkaan pangan, dan kekurangan gizi. Selanjutnya, peran FAO dalam menangani kemiskinan di Somalia. Yang pertama, keamanan pangan. FAO berupaya memastikan akses masyarakat Somalia terhadap makanan yang mencukupi dengan mendukung program-program distribusi pangan. Lalu, organisasi ini juga berfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat, termasuk perempuan, untuk menghasilkan makanan mereka sendiri melalui pertanian dan peternakan. Yang kedua, rehabilitasi dan pemulihan pasca krisis, yaitu setelah bencana alam atau konflik, FAO berperan dalam program rehabilitasi pertanian dan pemulihan ekonomi untuk membantu masyarakat yang terdampak kembali berdiri sendiri.
Organisasi ini membantu dalam pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat konflik atau bencana. Yang ketiga, penguatan kelembagaan dan kapasitas. FAO bekerja sama dengan pemerintah Somalia dalam membangun kapasitas institusi pertanian dan perikanan. Lalu organisasi ini memberikan pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan manajemen sumber daya dan kebijakan pertanian. Yang keempat, sistem pemantauan dan peringatan dini. FAO membantu dalam pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini untuk mengidentifikasi ancaman terhadap ketahanan pangan seperti kekeringan atau wabah penyakit tanaman. Lalu informasi yang dikumpulkan membantu pemerintah dan lembaga lainnya dalam merespon secara cepat terhadap krisis potensial. Kemudian, hubungan kemiskinan di Somalia dengan ekonomi pembangunan, yaitu jadi ekonomi pembangunan merujuk pada usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan pada saat yang sama mengurangi tingkat kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan sosial. Dan di Somalia ini, kemiskinan adalah salah satu hambatan utama dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kemiskinan memiliki dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi di Somalia, di mana juga menciptakan beban bagi pemerintah dan menyediakan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang seharusnya menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, mungkin itu dia presentasi dari kami mengenai salah satu negara yang bisa dibilang negara termiskin dan ekonominya dikatakan rendah, yaitu negara Somalia. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kami. Berdoa apabila ada kesalahan dalam perkataan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.